Selamat pagi dari Bali. Nah, kita bertemu dengan newlyweds kita. Ini Mbak Kristi, ini Mas Humphrey. Aduh, sebagai senior twin flame kita ini, aku pengen banget nih ngasih pertanyaan yang simple aja buat temen-temen twin flame di luar sana atau soulmate yang punya lumayan cobaan hidupnya. Ini Mbak Kristi dan Mas Humphrey, klien aku yang perhatikan, gila ya perjalanan hidupnya, aku aja udah kayak gini loh. Ternyata ada yang lebih lagi guys. Jadi jangan merasa sendiri. Sekarang kita mau coba bertanya. Pertanyaan pertama itu kepada Mas dan Mbak, apa rasanya menjadi seorang twin flame? Based on experience aja. Ini kayaknya udah menjawab nggak sih? Kalau saya kelihatan begini seperti udah agak menjawab ya. It's not easy. Jadi it's really up and down. Yes. Sama lah seperti manusia lainnya. Iya. Cuman biasanya kita di love life ada cobaan. Iya. Dan apa ya? Cuman anehnya kalau misalnya biarpun kita diuji dicoba, nggak bisa pisah gitu, kadang-kadang bingung. Mungkin itu kali ya. Tuh, aku juga nggak gitu ya, nggak ngerti juga banget. Cuman setiap aku mau kabur terus nggak bisa. Terus setiap kalau jujur aku sering banget juga, mungkin Mas juga merasakan hal yang sama ya. Gitu loh, kayak pengen lari gitu, pengen kabur. Cuman nggak bisa, nggak tahu kenapa. Dan waktu kita ketemu Ananda kan ternyata Ananda bilang yang ini peluangnya sangat besar untuk union soalnya. Iya, tapi ya memang kita juga merasakan hal yang sama. Tapi kita juga bingung dengan up and down roller coaster. Even sampai kemarin penyatuan kita pun 1919 itu masih banyak ya sayangnya yang up and down-nya. Tapi memang pesan saya dari saya pribadi sebagai twin flame itu ya sabar dan accept ya, berusaha untuk menerima pasangan kita seperti as it is gitu. Karena memang pengalaman hidupnya kan pasti beda. Kayak aku sama Mas itu juga lucunya trauma kita dan pengalaman hidup kita tuh mirip banget, cuman mungkin di waktu yang berbeda, alasan yang berbeda, tapi sangat mirip. Kita juga bingung pertama kali ngobrol jadi temen pun juga bingung, kok banyak banget mirip, makanan sama, semua hal tuh sama. Ini apa-apaan sih, ini ikut-ikutan atau gimana, nggak? Yang kita juga bingung. Cuman akhirnya kita menyadari memang mungkin memang kita itu belahan jiwa, katanya aku dari tulang rusuknya, Mas. Dan aku periksa ada hilang nggak? Coba kamu cek nanti ya. Terus ya aku baru belajar sekarang, baru belajar lagi kalau misalnya penerimaan itu penting sekali, saling memahami, karena itu juga perlu waktu dan proses. Even kita twin flame, even kita saling mencintai, tidak semudah itu. It's not that easy, tapi bukan berarti nggak bagus juga gitu. Jadi ya just enjoy the ride, and berbalik lagi kepada Tuhan semesta, terima, accept diri kita dan pasangan kita. Lalu dari Mas Humphrey untuk Divine Masculine Sides nih, aku pengen tahu apa kesannya menjalani perjalanan yang kata aku frekuensinya dikasih Tuhan twin flame, which is biasanya high spirituality dan high risk juga, banyak cobaannya. Mas, what do you feel to be a twin flame? To be a twin flame, yes, sebenarnya nggak berat, tapi sangat berat. Aduh. Saya itu kebalikannya dari Kristi. Kalau dia tahu apa itu twin flame, karena dari Mbak Ananda juga kan. Betul. Kalau saya kan baru tahu nama Mbak Ananda dari Kristi. Baru dia mulai jelas-jelasin gitu kan. Itu pun juga setengah-setengah ya, percaya gitu kan. Tapi beriring berjalannya waktu, apalagi sering juga Doktrin. Bukan, konsultasi juga sama Mbak Nana, ya, baik langsung maupun tidak langsung. Saya mulai memperhatikan menyangkut diri kita ya. Apa itu twin flame, menyangkut perjalanan ini, percintaan kita gitu.
memang persis yang tadi Mbak Kristi bilang, ya bukan kita nggak ada ini gejolak dalam hubungan, sering malah, ya. Tapi memang benar ada satu pengikat yang kita nggak tahu apa, yang nggak kelihatan, ya, yang itu membuat kita tuh akhirnya ya menyatu lagi gitu. Tapi memang ada kekuatan tersendiri dari twin flame ini. Kita nggak pernah berlabuh di lain hati. Ya, kalau berlabuh di lain hati berarti udah bukan twin flame lagi kayaknya, betul kan? Udah nyari-nyari lagi yang lain. Itu nggak pernah. Tapi kan ini dua pribadi yang berbeda dengan latar belakang yang masing-masing, kan nggak sama. Contohnya aja, saya ini orangnya introvert. Di sini sangat ekstrovert. Betul kan? Betul. Nah, itu aja udah, walaupun sebenarnya saya dengan introvert saya anggap nggak ada masalah. Tapi di sini kan anggap itu masalah besar. Nah, jadi yang kayak begini memang proses. Nah, proses berjalan begitu. Tapi ada satu hal yang bagi saya dalam proses penyatuan kita nih sebagai twin flame, ya. Karena sekarang kita udah menikah. Paling tidak secara duniawi kita udah menyatu. Ya, untuk itu. Memang perjuangannya itu nggak gampang. Ya. Sesuatu yang kita pikir mudah, taunya tidak mudah. Nah, tetapi kemudian tetap ada solusi untuk menyelesaikan semuanya itu. Itu bukan 1-2 kali aja, udah nggak kehitung. Ya, baik dalam proses penyatuan kita maupun dalam pernikahan kita begitu, ya. Bahkan sampai detik terakhir juga masih ada, ya, hal-hal yang menunjukkan bahwa memang ya ujian itu selalu ada, betul kan, ya? Tapi beruntung kita ini memang punya satu kekuatan yang memang membuat kita jadi bisa seiring sejalan. Itu kita memang menjalani spiritualitas yang sifatnya universal, yang sifatnya juga kita tahu bahwa kekuasaan ilahi itu ada di semesta ini. Nah, dari situ kita sama, kita suka meditasi, betul kan? Kita suka bisa sharing dalam soal yang bersifat spiritual sehingga memperkaya juga ini pandangan hidup kita begitu, ya. Nah, ini jadi satu kekuatan yang kokoh, ya, satu kekuatan yang kokoh untuk kita menjalani kehidupan ini. Nah, jadi kita kalau setiap kejadian itu kita melihat, oh ini berarti sesuatu yang memang dikehendaki oleh Tuhan dan juga alam semesta gitu. Kadang-kadang kita lepas aja, ternyata ada jalannya. Jadi di sini kita melihat bahwa kita nggak bisa lepas dari kekuatan universal ini sebenarnya, betul kan? Jadi akhirnya kita juga merasa kecil. Nah, ini menurut saya sih bagus dalam arti menjaga juga keangkuhan dalam diri kita. Seolah-olah kita yang punya kekuatan itu, betul kan? Padahal bukan begitu, ya. Ya, jadi dalam hal ini memang ya harus ada memang itu spiritualitas. Kalau enggak ada ininya. Enggak susah ada ya Mas ya untuk menerima dan mengungkap ya. Iya. Jadi makanya saya udah dengar kok banyak ya maksudnya twin flame yang enggak union ya. Enggak menyatu itu. Ya karena yang satu spiritualitas, yang satu tidak. Iya, itu yang terjadi. Maskulin sangat logis, kadang yang menemukan dulu ya feminin. Iya, dan saya dengar berkali-kali begitu. Iya. Nah, ya ini kan misteri ya, susah kita ungkapkan gitu. Ya mungkin Mbak Nanda lebih paham soal peristiwa itu. Tapi juga ya apalagi kalau dua-duanya nggak spiritualitas, betul kan? Mereka nggak bisa sama sekali bercermin. Nah, kita beruntung kita bisa bercermin. Dan kita ketemunya waktu awal juga karena spiritualitas ya. Awalnya kita juga mulai dekatnya itu tuh because of the spiritual itu, karena kita berdua sama-sama lagi di titik yang meditasi dan mau menjadi lebih baik, berusaha mau lagi mencari kedamaian berdua sama-sama di meditasi spiritual. Karena itu akhirnya kita bisa bertemu. Aku sebenarnya kan nggak ngerti awalnya twin flame tuh apa sih gitu, nonton akhirnya juga ini apa sih, sempet nyari-nyari gitu, nyari-nyari twin flameku, dan memang aku memang jujur aku panggil twin flameku, dan 3 bulan sebelum sekarang aku ketemu sama Mas Hantri itu
aku udah nulis di buku, di jurnal. I'm going to married with my twin flame 1919, which is kemarin kita nikah, iya. 1 September 2019, ini merinding. Beach wedding di Bali, white, pink, sampai detail kayak gitu aku tulis. Abis itu aku lupa, kemudian aku manggilin terus twin flame aku cuma bilang ya semoga kamu baik-baik aja, where are you, I wanna see you gitu, I miss you. Pakai meditasi yang ada di YouTubeku ya. Iya, meditasi. Jadi mengirim kasih sayang kepada twin flame. Iya, betul. Yang dilakukan Mbak Kristi. Terus tiba-tiba ketemu sama Mas, singkat story ya, ada urusan kerjaan lah ya ketemunya. Itu juga aku kaget awalnya juga. Memang pas lagi ketemunya tuh agak aneh. Pas lagi ketemu itu tuh kayak ada benturan energi atau cuman kita berdua nggak ngerti gitu kan, tapi we have kayak rasa pengen saling mengurus, menyayangi, aneh banget deh. Padahal bukannya nggak mau sayang, cuma ya kalau dulu memang masih bingung karena aku kan kayak ini apaan sih gitu, nggak tahu. Tapi akhirnya terus along the way kita deket as a friend, benar-benar teman. Ternyata akhirnya aku menyadari banyak banget kemiripan di kita. Kita jadi deket, tapi aku juga begitu bingung kan, twin flame harusnya deket terus habis itu pisah gini-gini kan, bingung. Tapi ini kok rasanya nggak bisa pisah. Soalnya sebenarnya jujur aku udah kenal Mas itu, bukan nggak kenal, tahu lah, malah di lingkungan keluarganya Mas dari aku SD. Tapi nggak pernah ngeh Mas, dan Mas juga nggak pernah ngeh saya. Padahal saya di lingkungan keluarganya sama anak-anaknya, sama adiknya, semuanya itu dari saya SD sampai saya besar. Tapi kita nggak pernah gitu, mungkin karena waktu itu saat itu spiritualitas kita masih yang tadi Mas bilang, belum ada yang terbuka sama sekali, jomplang. Jadi aku udah gani dari kecil sih memang, cuman aku masih banyak belum awakening lah, seperti itu. Mas pun juga belum, jadi kita kayak masih itu tadi, spiritualnya belum itu. Pas lagi kita mulai mendekati ke spiritual, kita baru ketemu. Mungkin ya karena spiritual itu ya, jadi itu salah satu keberuntungan kita juga. Jadi sebenarnya kita udah siap untuk union, untuk menyatu union. gitu ya. Itu salah satu. Tapi itu kan ya kita nggak tahu, itu misteri kan. Kenapa kita disiapkan pada saat ini, walaupun dengan perbedaan usia ya. Gitu. Nah, tapi memang saya melihat ya spiritualitas itu sangat penting. Sangat berperan untuk menyatukan twin flame begitu. Sulit rasanya kalau nggak ada spiritualitas. Betul. Karena ya dua pribadi dengan background yang berbeda, dengan karakter masing-masing, ya dengan yang secara logika tidak mungkin bersatu ya. Bersatu begitu kan, ada masalah-masalah yang timbul kan. Betul. Ya, itu tetap juga akhirnya kembali lagi menyatu lagi. Ya, nah itu kan mesti ada kekuatan yang mengkaitkan dua pribadi ini kan. Nah kalau menurut saya sih spiritualitas. Oh iya benar Mas, karena Spiritualitas. yang banyakkan berpisah itu tidak sejalan perkembangan jiwanya ya. Ada yang sudah benar-benar maju begini, dan makanya waktu aku handle klien yang ini, yang luar biasa ini, aku melihat wah perjalanan hidupnya luar biasa ditempa menjadi titik yang spiritual di waktu bersamaan. Jadi besar kemungkinan ini ada untuk union. Lagi pula setiap kali misalnya ada percecokan, berantem, selalu kembali. Jadi saya sudah tahu ini diikat, sudah terikat karena sudah sama perkembangannya. Walaupun untuk merilis semua yang namanya karma masa lalu ya, dari kehidupan ini dan kehidupan lalu, sama-sama dikasih cermin. Ini aku, ini kamu, yang jelek dan yang terburuknya gitu, yang malah dalam terbaik pengalaman kita, terutama di awal ya, karena kita masih merasa aneh dalam hubungan sebagai twin flame, dan juga dari komunikasi kita. Kok kita nih pakai bahasa dewa ya, kita bilang gitu ya. Yang kita yang satu sama lain tuh paham. Tapi kalau orang lain dengar atau baca, ini orang ngomong apa? Mungkin ada gangguan ini. Jadi ada frekuensi yang buat kita bisa berkomunikasi gitu ya. Nah menurut saya ini spiritual ini membuat ada ya, kalau bahasa gampangnya kan we talk in the same language. Iya betul. Tapi bukan language dalam mulut saja, tapi di batin, di pikiran, di sikap gitu kan. Nah, ini membuat kita jadi bisa seiring sejalan dan semakin memperkuat union daripada twin flame kita. Betul. Ya, sampai ujungnya begitu, akhirnya memang kita
diberikan blessing oleh Tuhan, juga oleh alam semesta dan juga oleh para leluhur lah, ya, untuk benar-benar menjadi satu dalam pernikahan yang berlangsung begitu. Nah ini satu menurut saya pembuktian. Pertama ya jangan takut kalau memang ya kita ya lihat atau ada yang memberitahu bahwa kita ini adalah twin flame gitu ya. Entah twin flame yang seperti apa begitu kan, ya memang harus dijalani. Tapi memang menurut saya yang penting spiritualitas ya, pada teman-teman itu memang mesti dilihat benar ya. Yang kedua juga komitmen kan mesti ada, ya, komitmen dalam berbagai hal, trust juga mesti ada. Terus kemudian juga welas asih kan mesti ada, betul kan? Dalam proses itu nggak bisa di taken for granted lah. Teman-teman udah dibilang kita twin flame, wah itu automatically semuanya akan berjalan normal. Tidak. Tetap menjadi manusia yang menjalani Justru semakin kita mendapat ujian, semakin kita kuat dong. Betul kan? Semakin kita kuat sehingga kita lebih menyadari, oh ini loh twin flame rupanya ya, gitu ya. Not as easy as we thought before. Dan ternyata pas lagi kita melewati itunya, baru berasanya itu energi twin flame itu semakin lama semakin kerasa. Banyak hal yang baru akhirnya kita sadarin tentang diri kita, tentang semesta, tentang pasangan. A lot of things bisa kita rasain kalau kita udah melewati coba karena ya itu mungkin melatih energi twin flame dari situ kali ya. Aku nggak ngerti Ananda mungkin tempaan itu nggak akan stop ya, tapi bukan berarti nggak enak terus tapi ya udah happy, cuman ya begitu memang. Gimana saya memang twin flame seperti itu. Kalau lagi low banget, kalau lagi high banget gitu. Tapi kan ada bawaan karma masing-masing. Ini lagi ngebersihin yang low gitu. Aku tahu ini akan meningkat, cuman ya ini nggak enak proses untuk pembersihan yang dulu, trauma segala gitu. Kayaknya kalau mau penyatuan kita ini as a twin flame itu ditulis bisa satu buku. Betul. Panjang. Dan orang bisa kisahnya. tercengang-cengang karena ada banyak keanehan-keanehan dan quote-unquote ya dalam pikiran manusia yang bisa kita ungkapkan sebenarnya bisa terjadi. Dan tadi aja Mbak Kristi udah bilang bagaimana dia bisa sebelum ketemu saya udah nulis di diary-nya bahwa dia akan menyatu dengan twin flame-nya, saling mencairkan tanggalnya udah dia tulis gitu, tempatnya semuanya dan bagaimana caranya juga udah begitu. Ayo guys semuanya tulis. Visualisasi. Ya itu kekuatan yang untuk orang awakening biasanya kekuatannya visualisasi, law of attraction-nya jadi jalan. Sadar nggak sadar, awaken full atau enggak, itu jalan. Dan yang saya tahu Mbak Kristi itu ngelihat meditasi saya sebenarnya iseng-iseng atau enggak, tapi sebenarnya feelingnya sudah merasa ada twin flame gitu karena sudah awaken. Lumayan lama ya karmiknya, masa Mbak lama kan menjalani karmic relationship sampai akhirnya siap untuk union, meskipun dalam unionnya harus ngebersihin bekas karmiknya itu yang menyakitkan lumayan. Kan dikasih cermin guys, aku udah bilang emangnya enak semuanya cerminnya. Oh ada yang aduh masa sih kok marahnya soal itu? Ya karena sebenarnya ada sisi kita di situ. Gitu twin flame itu. Bagaimana Kristi ini udah sangat mengenal keluarga saya, betul kan? Betul. Bermain-main di sekitar saya, tapi saya nggak notice dia. Dia pun juga tahu saya, ya, tapi tidak pernah berinteraksi, ya, gitu kan? Sampai satu saat, ya, alam semesta dan juga Tuhan mempertemukan dengan cara yang unik juga begitu. Itu aja udah satu keanehan sendiri, betul kan? Dan sebelum ketemu, seminggu sebelum ketemu itu, dia tiba-tiba nanyain tentang saya ke anaknya yang yang kenal sama saya. Terus anaknya mau kasih lihat foto saya ke dia karena dia penasaran siapa sih Kristi. Nggak tahu juga kenapa dia tiba-tiba nanya. Tiba-tiba ada suatu kejadian yang mengharuskan saya memakai jasa pengacara dia. Tiba-tiba ya nggak tahu, makanya semesta gitu loh. Kok udah nggak ketemu, aneh banget. Kamu juga manggil sebenarnya. Kamu manggil secara verbal, aku manggil secara meditasinya. Ada kerinduan sih sebenarnya karena sudah sama-sama siap biasanya gitu. Untuk yang separation sendiri, saya sendiri tidak merasa ikatan yang sudah harus union lagi sih Mbak. Kalau Mas sama Mbak kan terus ya merasakan
ini jodoh, udah ini jodoh nggak akan kemana. Tapi beberapa yang memang separate itu lebih slow soal itu, dan itu yang banyak yang marah ke saya, kenapa sih harus begitu? Ya karena realitinya beda-beda orang hasilnya. And it's gitu. okay, it's Iya, okay, nggak apa-apa kok. Kalau pesan-pesan aku untuk para twin flame, hai, yang union ataupun separate, it's okay. Aku merinding, maaf ya. Just trust yourself. Being a twin flame or a light worker, it's amazing. Use your unconditional love, welas asih yang diberikan oleh semesta ke kita. Separate pun, untuk yang separate, it's okay. Your twin flame always there for you. Even, aku merinding banget. Even you're not together, physically only. iya, walaupun kalian misalnya harus sama soulmate, it's okay. Mungkin kayak filmnya Ananda yang dulu itu, cerpen terbungnya aku. Dulu aku kasih video itu ke Mas, tapi Mas awalnya nggak mau. Masnya marah, Mas marah. karena berpisah kan itu kan. Karena Mas nggak mau berpisah. Terus Ya, even in union juga masih ada riak-riaknya, masih ada gejolak-gejolaknya, guys. Iya. Jadi nggak, it's not easy kok. Dan mohon doanya juga buat kami, agar tetap kuat, sabar, dan kembali kepada tugas kita di sini dan kehendak ilahi. Amin. Thank you Mbak Kristi. Thank you banget ya Mas sama Mbak, aku sampai diundang ke sini sama adik-adik aku, semua ya. Nanti semoga kita doakan agar pernikahannya langgeng selama dunia akhirat. Amin. Ya. Amin. Sekarang mungkin pembersihan tapi nanti happy-nya luar biasa. Karena pasti semesta punya sesuatu ya. Amin. Panggilan jiwa masing-masing. Tapi healing dulu berdua, nikmati dulu ya. Thank you banget Mas Samfri, Mbak Makasih ya. Kristi, ya makasih. We'll see you again soon. Thank you so much, love and Salam light Twin Flame. guys. See you guys, dadah.